pertama, yang nomor 1, itu maksud di sini tuh saya tambahkan if not exist itu supaya pada saat kita pencet dia berkali-kali itu hanya satu yang tampil. Kita tombol yang ini ya. Kalau tombol yang ini yang petir itu menjalankan file. Kalau di sampingnya itu menjalankan kursor itu ada. Jadi kita di sini kita jalankan satu-satu adik-adik ya. Yang pertama create database if not exist, ini saya tambahkan supaya tidak rancu nanti ya. Karena di sini ini jalankan create database. Nanti di sini di bawah yang tadi ya, semoga tampil. Oh, ini sepertinya tidak bisa lebih besar lagi. Di sini ada keterangan berhasil. Kalau adik-adik menginstal Microsoft Workbench itu nanti di bawahnya ini sukses ya, ada tanda benar. Selanjutnya perintah kedua yaitu use. Maksud dari perintah use di sini yaitu kita menggunakan database mahasiswa yang sudah dibuat sebelumnya untuk nanti dibuatkan table. Kalau misalnya saya tidak menggunakan ini, tidak menggunakan perintah use ini itu ya. Jadi ini kita sudah bikin database. Ini sebenarnya kita sudah bikin rumahnya. Kita sudah bikin, kita keluar. Sudah bikin saja ya. Terus kita mau pakai untuk dibuatkan table di dalamnya, kita menggunakan perintah use. Jalankan perintah use. Oke, sukses di sini ada di bawah. Terus saya membuat table. Perintah untuk membuat table itu sebenarnya hanya ini saja adik-adik ya. Create table. Saya tambahkan if not exist apabila sewaktu-waktu table T,A itu sudah ada dan apabila sudah ada itu tidak dibuat lagi ya. Kata-kata saja if not. Ini kan artinya buat table jika tidak ada nama tabelnya T,A. Nanti adik-adik bisa ganti saja di sini sesuai nama kelasnya nanti. Oke, apabila sudah selesai, itu pasti kita mulai dengan tanda buka kurung ya. Buka kurung. Terus, apa nama tabelnya? Kita mau buat table name. Adik-adik, saya sudah dijelaskan yang namanya table name dengan tipe data integer. Integer itu di SQL itu disingkat dengan int. Terus dalam kurung ini berapa banyak data yang akan dimasukkan. Di sini 12 berarti hanya 12 macam 12 digit ya kalau integer. 12 digit name yang diperbolehkan. Kalau misalnya lebih dari 12 itu akan dihitung error. Selanjutnya kalau kita mau buat lagi table, bukan table ya. Ini kolom name. Selanjutnya misalnya kita mau buat kolom baru, itu dipisahkan hanya dengan koma ya. Koma, terus kita bikin kolom nama, tipe datanya varchar. Varchar itu kependekan dari variabel karakter. Jadi bisa 0 sampai 9, bisa A sampai Z. Kalau integer tadi ini hanya 0 sampai 9 ya adik-adik. Terus 50. 50 ini 50 ini sama dengan tadi 12. Jadi berapa jumlah karakter yang diizinkan diisi pada kolom nama. Selanjutnya kita buat alamat sama dengan varchar, karena alamat agak panjang, maka kita isikan maksimal 100 karakter. Oke. Email itu 30 karakter, itu sudah sangat panjang. Nomor telepon. Maaf ya, nomor telepon varchar, saya rasa yang 15 digit nomor teleponnya di Indonesia belum ada ya. Baru 13 ya paling banyak. Itu nanti terus kolom jenis kelamin char. Kenapa char bukan varchar Pak? Karena kita tidak butuh integer di sini ya.
kita hanya butuh L atau P, makanya saya hanya sisipkan 1 digit. Ini penutupnya ya. Kalau di atas, kalau ini tuh balas kurungnya ini balas kurungnya ini, dan tiap, ingat ya adik-adik, seperti di atas, tiap selesai satu slide, bukan satu slide ya, satu sintaks di MySQL itu selalu ditutup dengan tanda titik koma. Oke. Kenapa saya sukanya di SQL Workbench? Karena hanya satu kali ini saya jalankan, nggak kelihatan, sudah ada namanya table Tcom A. Di dalamnya itu ada kolom, tidak mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Mana? Langkah selanjutnya yaitu show ya. Ini akan memperlihatkan kita tabel-tabel apa yang sudah kita buat. Kita lihat di sini sudah ada yang namanya table Tcom A. Hanya tabelnya saja yang diperlihatkan ya, tidak diperlihatkan isinya. Oke. Kita tutup. Terus DSC atau describe. Ini bisa -b, atau kalau malas mengetik DSC saja. Itu sama ya. Ingat, setiap sudah satu sintaks pasti titik koma. Oke. Terus kita coba jalankan nih table Tcom A. Nah, kita lihat sudah ada nih nama, alamat, email, nomor telepon, jenis kelamin pada table ini ya, pada table Tcom A. Selanjutnya yaitu kita buat table baru yang namanya data diri. Oke, kita buat table baru yang namanya data diri. Sama sebenarnya, kalau misalnya nama tabelnya itu pasti bisa dispasi, bisa tidak ya, dibuka dengan buka kurung. Ini nama kolomnya nomor KTP, tipenya integer. Nah, yang sini yang bedakan ya adik-adik ya. Kita menambahkan satu fitur yang namanya primary key. Nah, nanti fungsi dari primary key itu mungkin pekan depan ya akan dijelaskan. Tetapi kita tidak apa-apa, kita buat saja dulu. Jadi primary key itu kunci utama untuk masuk di table data diri. Ingat ya. Nanti di table ini sebenarnya adik-adik itu semuanya masih berdiri sendiri. Belum ada ikatan satu sama lain. Nah, untuk menghubungkan mereka, salah satu fitur atau salah satu cara yang kita gunakan yaitu menggunakan namanya primary key. Ini nanti kunci pintu masuk untuk di table data diri. Apa yang dimaksud primary key, apa maksudnya pintu masuk, itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Sinta teorinya ya. Terus sama seperti tadi, setiap selesai membuat kolom itu kita koma, terus nama kolom lagi, tipe varchar ini sama yang kayak tadi ya. Alamat, domisili, terakhir kita tutup kurung untuk yang di atas, sama selesaikan sintaksnya. Oke, selesaikan sintaksnya itu titik koma. Ini kita coba jalankan. Oke, berhasil ya adik-adik ya. Berhasil. Coba kita lihat. Ya, berhasil. Terus describe. Sama tadi DSC ya. Adik-adik sama DSC. Nah, itu membuka table data diri. Nah, kita lihat. Ini bedanya. Di sini tidak tampil ya. Saya mohon maaf karena terlalu kecil. Nah, di sini bedanya saya perhatikan adik-adik di nomor KTP. Tipe integer, key-nya itu primary. Nanti ini key primary, nanti pasangannya ya. Ya iyalah. Ya, yang satu ini pintunya. Yang satu ini pintunya, ada nanti kuncinya. Itu untuk dijelaskan nanti di DML, data manipulation. Nanti akan dijelaskan semua, tetapi tidak apa-apa kita buat saja dulu.
Untuk menghapus, adik-adik ingat ya, beda ya. Untuk menghapus itu drop. Tadi kan untuk membuat create, untuk menghapus sekarang drop. Tapi kita coba saja drop table T, coba kita jalankan. Ini harusnya T, sudah tidak ada nanti. Oke, kita lihat. Oke, berhasil. Terus kita show lagi. Harusnya di T, itu sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada adik-adik ya. Sisa table data diri. Oke. Kita coba buat lagi T, table T, dengan isi yang tidak terlalu banyak. Tetapi kita pakai fitur MySQL yang namanya unique query. Oke, ini kan sama ya, seperti table, ini nama panggilan. Yang membedakan hanya ini. Oke, kita coba jalankan. Berhasil ya. Oke, sorry. Tadi ada ini panggilan. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi itu saya describe T, sampai sini tadi. Terus saya nah, lihat bedanya. Lihat bedanya. Tadi di tertulis free. Terus di sini tadi nolnya itu no. Ini nol itu anggapannya itu boleh kosong. Apakah boleh kosong? Ya boleh. Primary key itu boleh kosong, itu tidak boleh. Itu nanti pengertian nol, pengertian mul, pengertian pre. Pre kan primary key itu nanti akan dijelaskan di teori, bukan lagi di praktikum. Di praktikum kita sudah tidak bahas yang begitu ya. Kita langsung praktek saja. Oke. Terus sintaks selanjutnya rename. Rename itu ya kalian tahu sendiri ya, mengubah nama table T, menjadi T, underscore A. Ini ya gampang sekali ya dipahami ya. Kita jalankan saja. Ini sukses di bawah. Terus alter, pengertian alter. Alter nanti itu akan kalian ketahui di DML ya. Alter itu mengubah. Apa yang kita menambah satu kolom, oke? Menambah satu kolom yang namanya name di table T, dengan apa ya? Dengan tipe data varchar berjumlah 12 digit. Jadi rename table T, itu saya eksekusi. Kita coba eksekusi yang ini ya, yang belum ya, yang alter table T, ini saya berikan contoh untuk menulis laporan. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai ya, ini adik-adik screenshot, hasilnya juga di screenshot, tambah di analisa di apa yang terjadi, menghapus kolom yang ada pada table. Jadi maksud dari alter table T, underscore A drop name itu maksudnya itu menghapus, ingat ya, menghapus kolom name pada table T, A. Seperti itu. Coba jalankan. Hasil terakhir dari T, A yaitu sebentar ya. Table. Ini hasil terakhirnya itu hanya ada 2 kolom.